Selamat pagi pemirsa, salam sejahtera untuk kita semua. Kembali lagi bersama saya, Nadia Puspamustika di acara Breaking News pagi hari hanya di Channel Bisnis. Kita akan mengupas tuntas mengenai PT Bank Mega Syariah, mulai dari profil PT Bank Mega Syariah, penghimpunan dana PT Bank Mega Syariah, pembiayaan dari PT Bank Mega Syariah, pendapatan dari PT Bank Mega Syariah, hingga sumber dana yang dimiliki oleh PT Bank Mega Syariah. PT Bank Mega Syariah pada awalnya dikenal sebagai PT Bank Umum Tugu atau biasa disebut dengan Bank Tugu, yaitu bank umum yang didirikan pada tanggal 14 Juli 1990, kemudian diakuisisi oleh PT Mega Corpora atau DH Para Group melalui PT Mega Corpora atau DHPT Para Global Investindo dan PT Para Rekan Investama pada tahun 2001. Akuisisi ini diikuti dengan perubahan kegiatan usaha pada tanggal 27 Juli tahun 2004 yang semula Bank Umum Konvensional menjadi Bank Umum Syariah dengan nama PT Bank Syariah Mega Indonesia atau disingkat menjadi BSMI. Serta dilakukan perubahan logo untuk meningkatkan citranya di masyarakat sebagai lembaga keuangan syariah yang terpercaya. Pada tanggal 25 Agustus 2004, BSMI resmi beroperasi. Hampir 3 tahun kemudian, pada tanggal 7 November 2007, pemegang saham memutuskan untuk melakukan perubahan logo BSMI sehingga lebih menunjukkan identitas sebagai bagian dari grup Mega Corpora. Sejak 2 November tahun 2010 hingga saat ini, bank dikenal sebagai PT Bank Mega Syariah. Sejak 16 Oktober 2008, Bank Mega Syariah telah memperoleh izin untuk beroperasi sebagai bank devisa. Dengan status tersebut, bank dapat melakukan transaksi devisa dan terlibat dalam perdagangan internasional, yang artinya status itu juga telah memperluas jangkauan bisnis bank sehingga tidak hanya menjangkau ranah domestik, tetapi juga ranah internasional. Strategi perluasan pasar dan status bank devisa itu akhirnya semakin memantapkan posisi Bank Mega Syariah sebagai salah satu bank umum syariah terdepan di Indonesia. Adapun beberapa produk tabungan funding unggulan yang disediakan oleh Bank Mega Syariah untuk mengkomodir kebutuhan nasabah antara lain tabungan utama IB, tabungan utama pensiun IB, tabungan mitra IB, tabungan rencana IB, tabungan plus IB, tabungan investasi IB, tabungan haji IB, dan tabungan dolar IB. Sedangkan untuk financing, Bank Mega Syariah menyediakan beberapa layanan pembiayaan seperti mikrobisnis, SM Invest, SM Capital, SM Mitra, SM Multi Jasa IB, Mega Pensiun IB, dan Implan Bank Program. Selanjutnya mengenai penghimpunan dana Bank Mega Syariah. Pada tahun 2018 dari sisi penghimpunan dana Bank Mega Syariah melakukan ekspansi pada segmen retail funding. Bank telah berusaha untuk terus meningkatkan volume pendanaan retail yang khususnya berasal dari sumber dana murah dari produk tabungan dan giro. Antara lain melalui yang pertama, reprofiling bisnis pendanaan dalam semua aspek, baik meliputi produk, pricing, target market, dan strategi pemasaran. Selanjutnya ada menambah sales force sebagai sumber daya insani. Selanjutnya mengoptimalkan sinergi dengan perusahaan-perusahaan yang bernaung di bawah PT Corpora dengan mendesain format kerjasama yang saling memberikan keuntungan bagi semua pihak. Selanjutnya memperluas jaringan bisnis dan ekspansi kanal layanan dengan membuka kantor kas, pembukuan,
payment point di outlet Transmart bekerja sama dengan kantor Kementerian Agama dalam pembukaan layanan satu atap atau biasa disebut dengan LSA dan menjalin kerjasama dengan Bank Mega dalam pembukaan layanan syariah bank atau biasa disingkat menjadi LSB. Selanjutnya, meningkatkan pelayanan nasabah seperti menambah unit ATM, pengembangan layanan pembayaran atau biller, dan pengembangan mobile banking. Adapun kinerja penghimpunan dana pada tahun 2018 yaitu volume pendanaan Bank Mega Syariah mencapai 5,72 triliun rupiah, tumbuh sebesar 620,11 miliar rupiah atau 12,15% dibandingkan volume pendanaan pada tahun 2017 yang sebesar 5,10 triliun rupiah. Dari sisi penghimpunan dana tahun 2018 berhasil memberikan laba usaha sebesar 16,48 miliar rupiah, menurun menjadi 21,91 miliar rupiah dari tahun 2017 sebesar 39,39 miliar rupiah. Penurunan berasal dari penurunan pendapatan yang sebesar 18,49 miliar rupiah atau 3,76% dan adanya peningkatan beban usaha sebesar 30,17 miliar rupiah atau 18,79%. Secara konsolidasi, segmen pendanaan memberikan kontribusi terhadap pendapatan operasional sebesar 207,25 miliar rupiah atau 35,72% dan kontribusi terhadap laba usaha sebesar 16,48 miliar rupiah atau 32,63%. Selanjutnya mengenai pembiayaan dari PT Bank Mega Syariah. Pembiayaan komersial dan konsumer. Kinerja pembiayaan komersial dan konsumer pada tahun 2018, Bank Mega Syariah berusaha melakukan pengembangan portofolio pembiayaan komersial dan konsumer untuk menyeimbangi portofolio pembiayaan yang masih didomisi oleh pembiayaan joint financing, antara lain melalui yang pertama ada pemenuhan kebutuhan karyawan baik pada tingkat manajer maupun staf melalui rekrutmen, pro-hired, and Relationship Manager Training Program. Yang selanjutnya ada mengoptimalkan sinergi dengan perusahaan di bawah lingkungan Citicorp seperti pembiayaan tanpa agunan khusus, pembiayaan investasi dan modal kerja, dan pembiayaan dalam bentuk supply chain financing. Pada rekanan mitra, kontraktor perusahaan di bawah lingkungan Citicorp pada tahun 2018, volume pembiayaan komersial dan konsumer mencapai 1,37 triliun rupiah, tumbuh sebesar 597,09 miliar rupiah atau 77,09% dibandingkan volume pembiayaan komersial dan konsumer pada tahun 2017 yang sebesar 774,51 miliar rupiah. Per Desember tahun 2018, pembiayaan komersial dan konsumer membukukan laba usaha sebesar 12,75 miliar rupiah, tumbuh menjadi 11,06 miliar rupiah dari tahun 2017 yang sebesar 1,69 miliar rupiah. Pertumbuhan tersebut berasal dari peningkatan pendapatan utama sebesar 41,29 miliar rupiah dan peningkatan pendapatan operasional lainnya sebesar 8,95 miliar rupiah yang secara konsolidasi pembiayaan komersial dan konsumer memberikan kontribusi terhadap pendapatan operasional sebesar 34,08 miliar rupiah atau 5,87% dan laba usaha sebesar 12,57 miliar rupiah
atau 25,25%. Selanjutnya, adapun pembiayaan joint financing. Pada pembiayaan joint financing, Bank Mega Syariah bekerja sama dengan perusahaan mitra untuk melakukan pembiayaan secara syariah kepada nasabah atau end user dengan sumber dananya merupakan sharing antara bank dan perusahaan mitra. Fitur pembiayaan joint financing antara lain yang pertama ada pembiayaan dalam mata uang rupiah, selanjutnya ada berdasarkan prinsip syariah dengan akad murabahah dan ijarah muntahiyah bid tamlik. Selanjutnya, struktur pembiayaan kepada end user dapat disesuaikan dengan produk pembiayaan perusahaan mitra. Selanjutnya, tujuan pembiayaan dapat berupa pembiayaan konsumtif maupun produktif. Kinerja pembiayaan joint financing untuk mendukung pencapaian volume bisnis dan dengan mendesain KPI yang jelas, volume pembiayaan joint financing pada tahun 2018 mencapai 3,53 triliun, meningkatkan sebesar 84,19 miliar rupiah atau 2,44% dibandingkan volume pembiayaan joint financing pada tahun 2017 yang sebesar 3,45 triliun rupiah. Per Desember 2018, segmen usaha pembiayaan joint financing berhasil membukukan laba usaha sebesar 58,52 miliar rupiah, turun menjadi 2,67 miliar rupiah atau 4,37% dibandingkan laba usaha pada tahun 2017 yang sebesar 61,19 miliar rupiah. Penurunan laba usaha disebabkan adanya penurunan pendapatan utama yang sebesar 40,30 miliar rupiah atau 9,29% dan penurunan pendapatan operasional lainnya sebesar 1,13 miliar rupiah atau 37,84% yang secara konsolidasi pembiayaan joint financing memberikan kontribusi terhadap pendapatan operasional sebesar 68,21 miliar rupiah atau 11,76% dan kontribusi tertinggi terhadap laba usaha sebesar 58,52 miliar rupiah. Untuk mendukung pencapaian volume bisnis dan dengan mendesain KPI yang jelas, mengoptimalkan sinergi dengan perusahaan-perusahaan yang bernaung di bawah CT Corpora, dengan mendesain format kerjasama yang saling memberikan keuntungan bagi semua pihak. Antara lain, memperluas jaringan bisnis dan ekspansi kanal layanan dengan membuka kantor kas, pembukuan payment point di outlet Transmart, bekerja sama dengan kantor Kementerian Agama dalam pembukuan layanan satu atap atau LSA, dan menjalin kerjasama dengan Bank Mega dalam pembukuan layanan syariah atau LSB. Selanjutnya ada meningkatkan pelayanan nasabah seperti menambah unit ATM, pengembangan layanan pembayaran atau biller, dan pengembangan mobile banking. Selanjutnya mengenai pendapatan Bank Mega Syariah. Pendapatan pengelola dana oleh bank sebagai mudorib. Pendapatan pengelola dana oleh bank sebagai mudorib terdiri dari pendapatan atas transaksi jual beli atau murabahah, pendapatan bagi hasil atau mudorobah dan musyarakah, pendapatan sewa atau ijarah, dan pendapatan operasi utama lainnya. Pengakuan keuntungan transaksi jual beli atau murabahah dengan pembayaran tangguh atau secara angsuran dilakukan selama periode akad sesuai dengan metode efektif atau anuitas. Pendapatan sewa atau ijarah diakui selama masa akad secara proporsional. Pendapatan bagi hasil mudharabah diakui dalam periode terjadinya hak bagi hasil sesuai nisbah yang disepakati. Pendapatan bagi hasil musyarakah yang menjadi hak mitra pasif diakui dalam periode terjadinya hak bagi hasil sesuai nisbah yang disepakati. Pendapatan operasi utama lainnya terdiri dari pendapatan dari sertifikat Wadiah Bank Indonesia,
pendapatan dari penempatan pada bank syariah lain, dan pendapatan bagi hasil surat berharga syariah. Pendapatan operasi utama lainnya diakui secara akrual. Pada tahun 2018, Bank Mega Syariah membukukan pendapatan operasional sebesar 580,18 miliar rupiah yang meningkat hingga 2,10% dibandingkan pendapatan operasional pada tahun sebelumnya, tepatnya tahun 2017, sebesar 568,26 miliar rupiah. Peningkatan pendapatan operasional disebabkan adanya peningkatan pendapatan usaha lainnya dan pendapatan operasional lainnya masing-masing sebesar 20,77% dan 11,81%. Peningkatan pendapatan operasional ditunjang pula dengan adanya penurunan bagi hasil untuk pihak ketiga sebesar 5,14%. Penurunan bagi hasil tersebut menunjukkan bahwa bank sudah semakin fokus terhadap retail funding. Beban usaha pada tahun 2018 meningkat semula dari 477,21 miliar rupiah pada tahun 2017 meningkat menjadi 529,67 miliar rupiah. 74% peningkatan beban usaha berasal dari peningkatan beban penyisihan kerugian aset produktif. Selanjutnya mengenai laporan sumber dan penggunaan dana zakat serta laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan. Laporan sumber dan penyaluran dana zakat dan dana kebajikan merupakan laporan yang mencerminkan peran bank sebagai pemegang amanah dana kegiatan sosial yang dikelola secara terpisah. Adapun laporan sumber dan penyaluran dana zakat merupakan laporan yang menunjukkan sumber dana penyalur dalam jangka waktu tertentu serta dana zakat yang belum disalurkan pada tanggal tertentu. Sedangkan laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan merupakan laporan yang menunjukkan sumber dan penggunaan dana kord selama suatu jangka waktu tertentu serta saldo kord pada tanggal tertentu. Selanjutnya mengenai laporan sumber dan penyaluran dana zakat tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018. Sumber dana zakat pada tahun 2018 sebesar 1.556.743.000 dan penyaluran dana zakat meliputi Lembaga Amil Zakat Nadatul Ulama sebesar 500 juta rupiah, Lembaga Amil Zakat Infak dan Sodaqoh sebesar 540 juta rupiah, Lembaga Muhammadiyah sebesar 500 juta, Yayasan An-Nawawi sebesar 300 juta rupiah, dan Badan Amil Zakat Nasional dan lembaga lainnya sebesar 932.618.000 rupiah. Adapun total penyaluran dana zakat sebesar 2.772.618.000 rupiah. Penurunan dana zakat sebesar 1.215.875.000 rupiah dan saldo awal dana zakat sebesar 2.917.850.000 rupiah. Sedangkan pada laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 sebagai berikut. Sumber dana kebajikan pendapatan non-halal pada tahun 2018 sebesar Rp353.47.000. Total sumber dana 2018 sebesar Rp353,87.000. Penggunaan dana kebajikan sebesar Rp234.627.000. Kenaikan sumber dana kebajikan sebesar Rp118.420.000.
Sumber dana kebajikan pada awal tahun sebesar Rp43.258.000 dan sumber dana kebajikan pada akhir tahun sebesar Rp161.678.000. Tak terasa 15 menit sudah perjumpaan kita. Saya Nadia Puspamustika pamit undur diri. Mohon maaf bila ada salah kata. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat pagi dan selamat beraktivitas.